Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Rezeki SPD, guru mata pelajaran fikih di MI Al Ma'arif Karangpakel, Trucuk, Kabupaten Klaten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK Institut Agama Islam Negeri Curug Bengkulu. Pada hari ini, Selasa 20 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Empat, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa dulu. Sikap berdoa dimulai. Duduk istiqomah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa kita tadi Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam kita mencari ilmu, diberikan kefahaman dan kemudahan dalam kita menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku semua kelas 4, sebagai penyemangat kalian untuk terus kita belajar mempelajari fikih, karena dengan kita belajar fikih kita bagaimana bagaimana mengetahui cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mengetahui yang ini batal, yang ini tidak batal dengan kita mempelajari pelajaran fikih. Dari itu aku berharap kalian untuk terus semangat menggali ilmu terus, apalagi ilmu dalam bidang fikih. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, aku ingin mengabsen dulu. Dari kelas 4 ini ada nggak yang berangkat? Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Mas Putra dan Mas Andresta. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Oh ya. Baik, anak-anak semua, kita doakan pada teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah SWT, sehingga dapat belajar lagi seperti sedia kala. Oke, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman semua, materi yang kemarin membahas apa kita kemarin? Jamak dan qasar, ya, jamak dan qasar. Untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas yaitu rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang berupa jamak qasar. Ya, rukhsah sholat di jamak sekaligus di qasar. Ya, anak-anakku semua, tujuan kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu jamak qasar adalah supaya kalian tahu sekaligus memahami ketentuan
sholat jamak qashar dengan benar supaya dapat melaksanakan ibadah sholat dalam kondisi apapun. Mengulang yang kemarin, sholat itu adalah ibadah yang hukumnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, baik sedang di dalam perjalanan maupun ketika sedang dalam kondisi yang sakit. Jadi sholat harus kita jalankan, harus kita tegakkan dalam kondisi apapun. Di situ kemarin sudah dijelaskan Pak Agung bahwa Allah memberikan rukhsah yang berupa keringanan yang dapat kita gunakan ketika kita dalam kondisi yang sulit. Misal di dalam perjalanan kemarin sudah dijelaskan ada sholat boleh dijamak, boleh kita gabungkan. Terus juga sholat yang jumlahnya 4 rakaat boleh kita qashar atau kita ringkas menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Baik anak-anakku semuanya, pernahkah kalian itu melakukan perjalanan yang jauh? Tentunya pernah ya. Pergi ke rumah nenek, ke rumah saudara, keluar kota, itu kan termasuk perjalanan jauh yang kalian lakukan mungkin bersama orang tua atau saudara kalian. Nah, kalau kalian sedang melakukan perjalanan jauh, bagaimana kalian melaksanakan sholat ketika sedang dalam perjalanan jauh tersebut? Dijamak, boleh dijamak, sekaligus diqashar ataupun diqashar, boleh juga dijamak sekaligus diqashar. Terus, apakah kalian pernah mendengar istilah sholat jamak qashar? Pernah ya? Pernah. Mungkin juga pernah melakukan dengan orang tua kalian ketika sedang perjalanan jauh. Di situ kalian capek, ya istirahat dulu, terus orang tua kalian sholat dulu lah, sekaligus dijamak lah, sekaligus diqashar, jamak qashar. Ya. Yang sudah kalian lakukan mungkin ya akan kita bahas, akan kita pelajari secara mendalam pada pertemuan pagi hari ini. Baik anak-anakku semua, pengertian sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas rakaatnya yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dapat dipahami ya? Sholat fardu apa saja coba yang boleh dijamak qashar? Coba duhur dan asar, apalagi maghrib dan isya. Ya. Jadi sholat fardu atau sholat wajib yang boleh dijamak qashar itu adalah sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, ini bisa kalian lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Mbak Naswa, silakan. Oh ya, apakah sholat maghrib boleh diqashar? Coba, bagaimana jawabannya? Tidak boleh dan tidak bisa diqashar atau diringkas. Nah ini, aku sudah menyiapkan contohnya. Sholat maghribnya tidak boleh diqashar atau tidak bisa diringkas. Jadi semisal ketika kita sedang melaksanakan sholat jamak qashar maghrib dan isya, kita tetap melaksanakan sholat maghrib tersebut 3 rakaat. Setelah selesai sholat maghrib, salam, langsung berdiri melaksanakan sholat isya. Boleh diqashar atau diringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Begitu Mbak Naswa? Ya. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar itu bisa atau dapat dikerjakan pada waktu jamak takdim ataupun jamak takhir. Coba Pak Agung pengen merefresh yang kemarin. Apakah itu jamak takdim? Apa Mbak Intan coba? Jamak yang dikerjakan pada waktu yang awal. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Intan.
Jadi jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat dikerjakan pada waktu yang awal. Nah, sudah kita bahas apabila kita menjamak sholat zuhur dan asar, sholat asarnya dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Untuk selanjutnya adalah dikerjakan pada waktu jamak takhir. Coba masih ingat nggak apa itu jamak takhir, Mas Yudan? Ya, dikerjakan pada waktu sholat yang akhir. Jadi ketika kita mau menjamak qashar, itu bisa kita lakukan itu pada waktu yang jamak takdim maupun yang jamak takhir. Baik anak-anak semuanya, sholat yang dijamak qashar itu dilakukan secara terpisah gitu ya. Bukan berarti menggabungkan itu langsung 8 rakaat, tidak, atau langsung 4 rakaat zuhur dan asar, tidak, tetapi tetap dilakukan secara terpisah. Mau menjamak qashar zuhur dan asar, itu sholat zuhur dulu, salam, berdiri lagi, langsung sholat asar, gitu ya. Contohnya ini, Fahri pulang ke kampung halamannya dengan naik bus. Dia naik bus umum. Dia berangkat pada jam 8 pagi dan bus yang ditumpangi Fahri itu akan berhenti di tempat peristirahatan pada jam 5 sore. Ini mungkin kampungnya jauh ya. Jam 5 sore belum nyampe ini. Sehingga Fahri berniat melaksanakan sholat zuhur, jamak takhir dan qashar 2 rakaat. Dilanjutkan niat sholat asar jamak qashar 2 rakaat. Jadi Fahri berniat melaksanakan sholat zuhur, jamak takhir dan qashar 2 rakaat. Jadi sholat zuhurnya di jamak takhir dilakukan pada waktu asar, sekaligus di qashar menjadi 2 rakaat, selesai salam, selesai berdiri lagi mengerjakan sholat asar, dilanjutkan niat sholat asar, jamak qashar menjadi 2 rakaat. Paham ya anak-anakku semua? Ya. Supaya suasana kita semakin meriah, coba aku pengen ice breaking sebentar. Yuk kita nyanyi tepuk jari 1 ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, ayo kawan duduk rapi. Siap belajar lagi, siap? Siap. Oke anak-anak semua. Selanjutnya adalah tentang bagaimana tata cara sholat jamak qashar. Ya anak-anak semuanya kelas 4. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tata cara atau cara-caranya kita melaksanakan sholat jamak qashar. Coba perhatikan. Nah, tata cara sholat jamak qashar itu sebenarnya hampir sama dengan kita melaksanakan sholat pada umumnya. Hanya saja jumlah rakaatnya yang tadinya 4 rakaat kita ringkas, kita qashar menjadi 2 rakaat. Yang pertama, tata cara yang pertama adalah ibadah apapun itu yang pertama yang terpenting adalah niatnya ya. Niat, jangan sampai lupa. Berniat menjamak qashar sholat zuhur dengan jamak asar, dengan jamak takdim misalnya itu ya. Berniat menjamak qashar sholat zuhur dengan jamak takdim. Niatnya bagaimana? Itu nanti bisa kalian cari, bisa kalian dapatkan dari referensi yang lain, dari internet atau dari manapun ya. Sudah aku kasih contoh, coba ditirukan ya. Sholli fardhu dhuhri, yo. Sholli fardhu dhuhri. Rakaataini. Qasran. Majmu'an. Ilaihil asri. Lillahi ta'ala. Nah itu ya, itu niatnya. Bisa kalian pelajari, bisa dihafalkan juga. Setelah niat,
sama seperti sholat pada umumnya. Takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surah pendek itu ya, rukuk, i'tidal, sujud begitu sampai salam. Setelah salam langsung berdiri lagi, tidak diselingi dengan kegiatan lainnya. Kata seperti minum dulu atau makan dulu, tidak boleh. Jadi langsung berdiri dengan niat sholat yang kedua, berarti sholat asar. Bagaimana niatnya? Ditunjukkan lagi. Usolli fardhal asri. Rok'ataini. Qasran. Majmu'an. Ilaihi dhuhri. Lillahi ta'ala. Setelah itu ya sama. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, surah pendek, rukuk, i'tidal, sujud begitu sampai salam. Ya. Yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Paham ya? Ya. Terima kasih. Oke, pelajaran kita untuk materi sudah selesai. Selanjutnya Pak Agung pengen menguji bagaimana kalian mengetahui materi kita pada pagi hari ini. Aku sudah menyiapkan LKPD untuk nanti dikerjakan secara kelompok. Oke, secara kelompok siap? Ya, baik ya. Jumlah kelompoknya 4 orang ya, 4 orang. Tapi nanti ada yang 3 nggak apa-apa. Ya, yuk silahkan dibentuk kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Aku sudah menyiapkan LKPD. Di sini ada soal. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di bawahnya ya. Soalnya begini. Ahmad bepergian keluar kota menggunakan bus umum. Bus yang ia tumpangi akan berhenti istirahat pada jam 5 sore. Ia memutuskan untuk menggabung sekaligus meringkas sholat zuhur dan asar ketika bus beristirahat nanti. Sholat apa yang harusnya dilakukan oleh Ahmad? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berapa rakaat masing-masing sholat yang dilakukan oleh Ahmad? Terus yang ketiga, bagaimana tata cara sholat yang dilakukan oleh Ahmad? Baik, siap ya? Siap ya, Pak membagikan LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama kelompok sekaligus nama kalian. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Dua, tiga. Tiga. Oke anak-anakku semua, ada yang merasa kesulitan? Coba Pak lihat. Bisa semuanya ya? Bagaimana kelompok 1? Ini Satria.
sudah semua? Baik. Baik, untuk kelompok 3. Di situ kan soalnya Ahmad bepergian keluar kota menggunakan bus umum. Bus yang ia tumpangi akan berhenti istirahat pada jam 5 sore. Ia memutuskan untuk menggabung sekaligus meringkas sholat zuhur dan asar ketika bus beristirahat nanti. Pertanyaan yang pertama, jadi sholat apa yang harusnya dilakukan oleh Ahmad, Mbak? Sholat jamak takbir dari asar. Ya, berarti yang dilakukan oleh Ahmad adalah melakukan sholat jamak takhir, jamak qashar gitu ya, dilakukan dengan cara jamak takhir. Selanjutnya, berapa rakaat Mbak masing-masing sholat yang dilakukan oleh Ahmad? Zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Ya, zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Kenapa kok bisa begitu? Karena diringkas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, jadi begitu ya anak-anak semuanya ya. Sholat yang dilakukan oleh Ahmad itu adalah sholat jamak qashar, ya kan? Ya, jumlah rakaatnya masing-masing 2 rakaat karena diringkas. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan dikumpulkan. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, ya. Kelompok 4 sudah, Mas Kafi, ya. Kelompok 5 sudah, Mas Satria ya. Ya. Kelompok 6, kelompok 7, ya. Baik anak-anak semua, terima kasih atas perhatian pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena sudah selesai waktunya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Ya, jaga kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas yaitu masih terkait rukhsah, keringanan sholat bagi orang yang sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.